yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita para hambanya, salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita semua bisa berkumpul seperti biasa di majelis tadarus Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah kita semua bisa mengenal agama Islam. Yang di dalam agama Islam tersebut kita bisa mengenal petunjuknya, yaitu Al-Quran, yang insya Allah akan kita pelajari salah satunya di surat Al-Humazah ayat terakhir ini. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita pelajari nanti menjadikan kita selalu dekat Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi hamba yang selalu bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami apa isi kandungannya. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu peserta tadarus Al-Qur'an, sebelum mulai seperti biasa kami selaku MC selalu mengingatkan kepada para peserta semuanya untuk selalu ikut berkontribusi ya dalam sesi yang pertama, yaitu sesi tamhid. Sesi di mana semuanya bisa menjawab dari pendahuluan sebelum kita masuk ke ayat yang terakhir dari surat Al-Humazah. Baik, kita mulai dari tamhid terlebih dahulu. Tamhid yang pertama, apa arti dari surat yang terakhir, dari ayat terakhir dari surat Al-Humazah ini? Para Bapak Ibu silakan menjawab. Surat Al-Humazah ayat 9. Fi amadim mumaddadah, dengan tiang yang panjang sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Silakan Bapak Ibu untuk memurojaah dari ayat 9. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, betul, diikat ya di ayat. Silakan Bapak Ibu untuk memurojaah pelajaran dari soal-soal yang telah diberikan di ayat 9 surat Al-Humazah. Baik, tamhid yang kedua, tamhid berikutnya, yaitu bagaimana perasaan Anda jika Anda dalam keadaan terikat dan ingin lari dari ikatan tersebut, ingin lepas ya dari ikatan tersebut, belenggu-belenggu. Silahkan dijawab di sesi chat, Bapak Ibu kaum muslimin peserta tadarus Al-Quran. Takut ya, panik, udah dihukum diikat pula ya. Mengerikan. Alhamdulillah ya. Semoga kita terhindar dari siksaan tersebut.
Takut, rasanya takut ya. Mengerikan, sedih, takut. Subhanallah, naudzubillah. Mau pingsan tapi sudah gak bisa. Baik, berikutnya panik dan takut ya. Rata-rata menjawab panik dan takut ya. Di dunia aja kita kalau diikat udah takut ya, Bapak Ibu. Apalagi di akhirat gitu yang kalaupun kita disiksa dihidupkan lagi, disempurnakan lagi fisiknya ya. Sehingga kita merasakan pedih dan perih sakitnya siksaan api neraka ya. Berikutnya, jika Anda bisa kabur di dunia, apakah kira-kira Anda bisa kabur di akhirat? Tidak ya, pasti tidak bisa. Di mana Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang menjawab bisa? Apakah tidak bisa semua? Subhanallah ya, nggak bisa ya. Karena Allah meliputi segala sesuatu dan tidak luput dari yang nampak dan tidak nampak. Silakan Bapak Ibu yang belum berpartisipasi untuk menjawab dari sesi tamhid ini, kita murojaah sama-sama ya. Assalamualaikum Ustaz Afan, izin menyimak saja, sedang demam, mohon doanya. Syafakallah syifaan ajilan. Kita doakan agar peserta kita segera sehat kembali dan bisa berpartisipasi untuk menjawab. Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa. Semoga Allah pulihkan, semoga Allah sembuhkan sakitnya agar bisa beraktivitas seperti biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menjawab dari sesi tamhid ini? Baik, berikutnya tamhid berikutnya. Bayangkan jika kita masuk ke dalam ruangan yang panas, sempit, kemudian terikat, kemudian dikunci dengan tiang-tiang yang besi yang panjang, ya, dan tidak ada jalan keluar. Apakah kita bisa bertahan? Sanggup nggak kira-kira Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah? Nggak bisa ya, sama-sama nggak bisa. Tidak sanggup. Sedetik pun tidak akan sanggup. Tidak bisa dibayangkan, pasti nggak sanggup ya. Tidak bisa membayangkan, tidak sanggup, Masya Allah. Subhanallah. Tidak bisa ya. Kita membayangkannya aja udah mengerikan. Masya Allah, Alhamdulillah. Semakin banyak yang menjawab di sesi tamhid ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk pengetahuan kita tentang betapa mengerikannya siksa neraka ini ya, Bapak Ibu ya. Ini baru dari surat Al-Humazah tentang orang yang pengumpat dan pencela. Baik, tamhid berikutnya. Apakah Anda pernah menyaksikan seseorang yang dihukum dengan cara diikat kaki maupun lehernya? Dan bagaimana perasaan Anda, Bapak, Ibu, serta tadarus Al-Quran? Tidak pernah. Di berita-berita pernah nggak Bu lihat hukuman orang yang diikat? Melihatnya aja tentu kasihan ya. Lebih kasihan lagi jika orang tersebut adalah kita ya, Bapak Ibu gitu. Maka dari itu sepatutnya kita harus bisa menghindar dari siksaan ini ya. Cerita Nabi Isa. Nah, ada lagi Bapak Ibu tidak sanggup lihatnya ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang masuk berita karena hukumannya di dunia, karena pelanggaran-pelanggaran di dunia yang mengakibatkan dihukum mati di, di penjara ya.
itu kita sedih. Terkadang kita juga ingin melihat balasannya gitu dari orang-orang yang melanggar di dunia yang dihakimi oleh pemerintah kita ya, diadili. Baik, kemudian yang terakhir, bagaimana bayangan Anda jika seseorang diikat di atas tiang-tiang di tengah-tengah kerumunan orang? Maksudnya dilihat banyak orang nih Bapak Ibu. Udah disiksa, diikat, dilihatin banyak orang di tengah kerumunan. Mengerikan ya. Malu. Malu yang sangat malu banget ya Bapak Ibu. Berarti eh, betapa malunya kita ya atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lampaui, kita langgar ya. Padahal Allah selalu mengingatkan kita akan konsekuensi dari pelanggaran yang kita langgar ya. Jadi enggak semena-mena ketika kita melanggar enggak mendapat hukuman, enggak. Di dunia pun ada aturannya. Begitupun dengan aturan yang ada di agama Islam. Insya Allah. Enggak tega melihatnya, sangat malu. Malu dan mengerikan. Menyesal. Uh, Memang penyesalan selalu ada di akhir ya Bapak Ibu. Penyesalan enggak ada yang di awal, selalu di akhir. Maka dari itu seharusnya kita bisa berpikir sebelum bertindak ya. Di dalam bahasa Arab ada istilah fakir qabla an tansib. Berpikir sebelum bertindak ya. Hati-hati. Baik, sebelum ditutup sesi tamhid ini, eh, seperti biasanya, seperti yang saya sampaikan pada pekan lalu, bahwa insya Allah di pekan ini kita akan membuka majelis ke-13, yaitu surat Al-Fil dan surat Quraisy, insya Allah ya. Bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan untuk mensebarluaskan syiar tadarus Al-Qur'an ini agar kita semua bisa mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti pembelajaran tadarus Al-Qur'an ini. Silakan Bapak Ibu untuk membagikannya ke saudara-saudara, ke kerabat-kerabatnya, kemudian ke anak-anaknya mungkin yang sudah besar bisa diikutkan agar sejak dini anak kita bisa mengenal ayat-ayat Al-Qur'an dengan tadabburnya, dengan tazkiyahnya, dengan tafsirnya ya. Bukan cuma membaca dan menghafal, tapi juga coba diperdalam dari tafsirnya, diamalkan dengan tazkiyahnya, kemudian ditadabburkan, ditadaburi ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Ya, kata Nabi, barang siapa yang menunjuki suatu kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang tersebut kerjakan. Jadi pahala yang tidak terputus, amal jariah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kami menginformasikan kembali bahwa insya Allah di pekan berikutnya ya, di tanggal 27 September nanti kita ada tadabbur keluarga ya, yaitu offline, tempatnya ada di Masjid Al-Hasanah. Masjid Al-Hasanah Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Disarankan untuk peserta tadarus ahad ini untuk mengikuti kajian offline tadabbur keluarga ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menunggu kapan sesi offline-nya, pekan depan ya. Pekan depan insya Allah kita adakan sesi tadabbur keluarga offline terbuka untuk umum ya. Kami pun selain mengundang peserta tadarus ahad, kami mengundang masyarakat umum, kemudian dari program-program kami seperti tahsin from home, tahsin dari rumah, program kami ada tahsin untuk akhwat
yang online, kemudian ada wali santri dari Tahfidz Quran Atfal TPQ Al-Hijaz, kemudian ada dari program Bahasa Arab. Kami juga mengundang peserta-peserta dari program Markas Al-Hijaz. Silakan Bapak Ibu untuk mencatat tanggalnya, tanggal yang tadi pembukaan majelis ke-13, kemudian sesi tadabbur keluarga ini untuk bisa diikuti, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2025. Baik, Alhamdulillah sesi tamhid dan pengumuman sudah berakhir. Insya Allah kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tilawah dan tafsir. Pada sesi tilawah kepada Ustadz Faiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم بارك الله فيكم. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Ustadz Faiz sudah melaksanakan sesi T yang kedua, yaitu sesi tilawah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Humazah tadi kita semua bisa mengerti dengan apa yang tadi dibacakan secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat terakhir oleh Ustadz Faiz. Mudah-mudahan menjadi tadabbur untuk kita ya, karena kita sudah memasuki sesi terakhir ini, sesi ayat 9, yang artinya kita semua sudah memahami isi kandungan dari surat Al-Humazah ini dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat terakhir. Mudah-mudahan menjadi perenung kita ya, akan takutnya menjadi seorang pengumpat dan pencela. Kemudian kita masuk ke sesi tafsir yang ketiga, yaitu sesi tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Mujib. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana nuran wa hudan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan wa muallima. Haitsu qala Allah ta'ala anhu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para peserta, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak kita puji dan kita syukuri atas segala nikmat-Nya. Kemudian sholawat beserta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatid,
para tutor yang setia membersamai kita semua hingga pekan terakhir ya di surat Al-Humazah, di majelis surat Al-Humazah. Di sana ada Ustadz Faiz, ada Ustadz Amin, ada Ustadz Wardah, Ustadz Hani, dan Ustadz Mega, dan di sini ada Ustadz Aris, dan wabil khusus pemateri utama kita, Ustadz kita semua, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka, kepada kita semua keberkahan, keistiqomahan, dan tentunya kemudahan ya, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di penghujung atau di penutup majelis surat Al-Humazah, kita akan memasuki bagian terakhir tentang betapa pedihnya, betapa mengerikannya neraka Hutomah itu. Ya. Ini menegaskan bahwasanya di penutup ini neraka Hutomah sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat pedih, sangat-sangat menakutkan tentunya sebagaimana yang digambarkan hingga ayat atau terutama di ayat terakhir ini. Tentunya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meyakini kengerian itu dan meyakini adanya siksaan tersebut, dan juga termasuk orang-orang yang berusaha sekuat tenaga agar tidak terjerumus ke dalam tempat tersebut. Nah, yaitu dengan tentunya berusaha agar tidak melakukan hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah hinakan, hal-hal yang Allah ancam. Sebagaimana sudah disebutkan di ayat-ayat pertama atau awal-awal ayat di surah Al-Humazah ini, sebagaimana Allah sebutkan, wailul likulli humazah lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit murojaah untuk menguatkan pemahaman dan menambah keyakinan kita dan menambah kekuatan hati kita dalam mengimani, meyakini apa yang Allah sebutkan di surat Al-Humazah ini. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang hidupnya di dunia dengan mudahnya atau dengan seringnya menghinakan orang lain. Perilaku ini tentunya tidak dilakukan sekali dua kali, tapi menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakter, bahkan na'udzubillah min dzalik, bahkan parahnya hal ini menjadi sesuatu yang terkesan dianggap biasa. Bukan dosa besar, nampaknya seperti itu. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri misalnya, saya tidak menganiaya orang lain, misal seperti itu. Hanya berbicara, gitu kan. Hanya ekspresi yang keluar, gitu kan. Hanya gerakan tubuh yang dilakukan. Gitu. Nah, hal tersebut bisa jadi suatu kebiasaan. Nah, menjadi kebiasaan tanpa terasa hal itu menjadi sebuah karakter yang tanpa disadari hal itu akan menyeret orang tersebut ke dalam sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi di ayat pertama Allah sudah mewanti-wanti, Allah sudah mengancam ya, kepada hal tersebut. Sebagaimana Allah ancam di surat yang lain. Di ayat pertama sudah menyebutkan kata wailun. Di surat apa kemarin? Masih ingat? Yang ada kata wailunnya. Wailun artinya celaka, gitu kan. Surat lain yang ada kata wailun di awal ayat.
Silakan kalau Al-Mutaffifin, Ustaz. silakan jamaah, ayat apa? Al-Mutaffifin. Nah, mutaffifin itu artinya orang yang berbuat curang, ya. Curang dalam hal apa? Tentunya curang di sana disebutkan curang dalam timbangan. Nah, singkatnya seperti itu. Curang dalam timbangan. Hal itu nampak sepele, lagi-lagi sama seperti humaza-lumaza, itu kan. Mungkin sering melakukan itu, gitu kan, tanpa terasa sedikit tidak tidak berefek apa-apa, tidak berpengaruh. Pikirnya seperti itu. Nah, begitu pula orang yang suka menghina, pikirnya biasa saja. Kemudian Allah menyebutkan karakter di dalamnya, sifat lainnya adalah sifat yang mengiringi orang tersebut suka menghina orang lain. Sifat apa di ayat yang selanjutnya? Ayat kedua dan ketiga berarti. Sifatnya apa? Silakan. Di ayat yang kedua dan ketiga ya. Sifat yang mengiringi atau sifat lain yang Allah sebutkan kan, setelah Allah wanti-wanti, setelah Allah ancam, sifat kikir, mengumpulkan harta, suka mengumpulkan harta, menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta. Ya. Karakternya seperti itu. Kemudian apalagi? Mengumpulkan harta dan menghitungnya. Sifat yang mengiringi atau karakter yang mengiringi orang-orang yang biasanya suka menghina, baik itu dengan perbuatan maupun ucapan, baik itu secara sembunyi ataupun secara langsung. Maksudnya baik itu tidak diketahui orang tersebut ataupun di hadapannya secara langsung. Dunia. Nah, selain itu, ayat yang ketiga berarti apa? Ayat ketiga berpikir bahwa harta akan membuatnya kekal. Gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin disadari ataupun tidak kita menemukan orang-orang dengan karakter tersebut di dunia ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naasnya lagi ketika hal itu terus menerus dan tanpa disadari kematian akan menjemput atau kematian sudah menunggu dan ketika saatnya tiba orang tersebut lantas tidak sempat untuk bertobat, maka apa akibatnya? Akibatnya apa? Di ayat selanjutnya tentunya. Akibat dari mereka yang suka menghina, mengumpulkan harta, menghitung, menganggap harta itu segalanya, dilemparkan ke neraka. Nah, hal-hal yang mereka lakukan selama di dunia dan berulang-ulang, bahkan dianggap biasa, ternyata hal itu tidak biasa di hadapan Allah. Dan nerakalah akibatnya. Kemudian selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mencukupkan hukuman bagi mereka yang berbuat demikian dengan menyebutkan kamu akan masuk neraka dan selesai? Atau Allah menjelaskan lagi detail secara terperinci neraka yang bagaimana yang Allah sediakan untuk mereka? Tidak terperinci. Tentu tidak. Kamu akan masuk neraka. Tidak cukup sampai di sana. Tidak cukup sampai di sana. Oke. Jadi hukuman Allah berupa neraka. Tidak ayat selanjutnya ayat 4. Kalla layumbadanna fil hutamah.
Wa ma adraka mal hutamah. Jadi Allah tidak mencukupi kamu akan masuk neraka dan selesai. Tapi Allah menjelaskan neraka yang bagaimana, wahai manusia yang suka menghina orang. Pertama, bagaimana karakter nerakanya? Membakar sampai hati. Membakar sampai ke hati. Narullahil muqadah, api yang Allah nyalakan, allati tattali'u alal afidah. Yang pertama, Allah jelaskan neraka yang mampu menyentuh bagian paling sensitif, ya, sehingga orang tersebut bisa merasakan betapa sakitnya, yaitu allati tattali'u alal afidah, menembus, membakar sampai ke hati. Baik. Apakah cukup sampai di sana? Bakar sampai hati. Apakah cukup sampai di sana, Ibu, Bapak-bapak? Allah berhenti menjelaskan tentang neraka tersebut. Nah, kemudian apa lagi yang Allah sebutkan? Ya. Apalagi yang Allah sebutkan perihal kengerian neraka yang disediakan untuk mereka yang suka menghina. Ya. Ditutup rapat, ya. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Ditutup rapat. Diikat di tiang yang panjang dan tertutup. Apinya tidak pernah padam. Tiang yang panjang. Nah, tidak sampai di sana Allah menyebutkan spesifikasi neraka yang disediakan untuk mereka, orang-orang yang suka menghina. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Nah, setelah Allah menjabarkan neraka yang mampu atau api yang menembus sampai ke hati, kemudian Allah persempit lagi, perjelas lagi, kan? Bayangan neraka luas, awalnya seperti itu. Habis itu Allah sempitkan lagi di dalam apa? Alaihim muqsadah. Bayangkan Allah sediakan suatu ruangan, suatu tempat yang tertutup, ya, tempat yang tertutup. Nah, berarti di sini tambah ngeri ataupun biasa saja. Awalnya kamu akan masuk neraka, kamu akan dibakar sampai ke masuk ke hati. Nah, tidak cukup sampai di sana. Allah, innaha alaihim muqsadah. Tempatnya tertutup. Nah, di sini tempat penghukuman bagi manusia yang sifatnya tertutup itu di mana? Di dunia, ya. Tempat manusia penjara. Masya Allah. Penjara, ya. Nah, penjara benar sekali. Nah, penjara kan anggaplah tempat yang tertutup, ya kan? Tertutup, ya. Orang tidak banyak tahu, gitu kan? Tapi itu baru dunia, tidak ada apa-apanya, kan? Jadi kalau bayangan lihat penjara gitu kan ya masih terbuka gitu, ada jendelanya, akan bisa terdengar mungkin apa namanya, oleh orang yang di kamar sampingnya, ataupun mungkin ibu-ibu bapak-bapak pernah melihat penjara paling mengerikan di dunia, penjara paling atau ruangan di penjara yang paling mengerikan di dunia. Nah, bayangkan tertutup, benar-benar tertutup rapat. Tadi ada api, ya, menembus dan tertutup rapat. Ya. Nah, api kemudian yang menembus tertutup rapat. Kalau kita terkena api di tempat yang terbuka, gitu kan, yang terbuka, yang anggaplah luas, ada kemungkinan mungkin bisa jadi kemungkinan selamat, ya, gitu, ada angin dan lain sebagainya.
gitu kan. Tapi sini tertutup, tidak terbuka lagi, tertutup. Nah, bayangkan betapa mungkin eh, bukan terbakar lagi, gosong gitu, matang, tertutup, gitu, tertutup, tertutup dan rapat, dan benar-benar rapat, gitu kan. La yadkhulu fiha rauhun wala ghummun. Nah, jadi tidak di luar tidak bisa mendengar apa-apa. Kalau seandainya kita di luarnya itu tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dan juga orang yang ada di dalamnya tidak bisa menyampaikan pesan atau mengeluarkan suara keluar sedikit pun. Nah, tertutup rapat. Kemudian apakah cukup sampai di sana, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, kita lihat ayat yang setelahnya. Fi amadim mumaddadah. Nah, di sini Allah menutup dengan ayat fi amadim mumaddadah. Nah, fi itu artinya apa? Fi, ada yang tahu? Fi, silakan. Fi dengan, kayak ada yang lain? Di dalam. Masya Allah. Di dalam. Siapa yang di dalam? Fi itu artinya di dalam, benar. Yang di dalam itu siapa? Sekali lagi, kita ingin menegaskan, yang di dalam itu siapa maksudnya? Manusia. Manusia atau ahli neraka ya, yang mendapatkan hukuman tersebut, manusia. Jadi mereka ada di dalam. Nah, amad, amad. Ada yang tahu amad? Ma makna amad? Tiang. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Amad itu artinya tiang-tiang, jamak dari amud. Artinya tiang-tiang, artinya tidak satu, ada banyak ya. Bayangkan. Nah, kemudian mumaddadah. Apa arti mumaddadah? Yang mutawwalah, yang panjang, membentang, panjang. Nah, jadi fi amadim mumaddadah. Itu lanjutan dari innaha alaihi muqsadah. Jadi mereka yang mana sebelumnya mereka dibakar oleh api yang menembus. Di mana tempatnya? Di satu ruangan, suatu tempat yang tertutup rapat. Kemudian bagaimana keadaan tempat tersebut? Di sana ada tiang-tiang memanjang. Nah, di sini para ulama kurang lebih kita simpulkan, maksudnya tiang-tiang itu untuk apa? Nah, tiang-tiang itu yang memanjang itu untuk mengunci atau memastikan atau memperkuat suatu ruangan tersebut sehingga tertutup rapat, tidak bisa ditembus. Nah, kalau kita tahu pintu nih Bapak-bapak Ibu-ibu, pintu itu kan ya ada kuncinya gitu kan. Kunci selesai digembok dan lain sebagainya. Tapi ini di dalamnya dipasang apa istilahnya? Besi lagi ataupun ditaruh besi lagi kan. Atau kalau jendela dipasang tralis lagi apa yang dari besi gitu kan. Nah, untuk apa? Memastikan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalamnya. Tidak bisa ditembus. Itu kan udah mah tertutup, dilapisi lagi oleh tiang-tiang yang ada, tiang-tiang panjang yang ada di dalamnya. Nah, tiang-tiang itu untuk apa? Tiang-tiang itu untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi diikat gitu kan. Diikat di rantai kaki, tangan, bahkan lehernya. Nah, bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak. Awalnya kita awalnya kita membayangkan neraka yang menembus sampai hati, membakar jasad. Terus kemudian diperkuat lagi
proses pembakaran itu ada di mana? Ada di dalam suatu ruangan, kan? Alaihim muqsadah, yang mereka di dalamnya, yang mereka itu orang-orang ahli neraka tersebut di dalamnya, gitu kan? Nah, dalam satu ruangan saja eh, itu sudah betapa mengerikannya ya. Ini ditambah lagi yang ada di dalamnya itu diikat atau terikat. Nah, siksa macam apa ini? Betapa mengerikannya siksa ini. Jadi fi amadim mumaddadah, diperkuat. Jadi kalau sudah begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yakin tidak ada atau terpikir oleh kita tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri. Kita sudah menggambarkan untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, yakin tidak di sini ada celah untuk kita bisa melarikan diri? Tidak ada. Terbelenggu benar. Tidak mungkin rasanya. Tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi dalam keadaan seperti ini yang sudah Allah jelaskan, gambaran hutomah itu kira-kira apakah secara fisik saja yang tersiksa? Secara fisik saja tersiksa selesai. Secara jasad saja yang memang merasakan sakit. Nah, kalaupun bukan hanya jasad saja, kira-kira apa lagi yang membuat orang tersebut sakit? Rohnya juga, perasaannya juga. Bayangkan gimana mengerikannya gitu kan. Nah, sudah fisik kena, mental juga kena gitu kan. Gimana mental tidak kena dengan bayangan seperti itu, dengan gambaran seperti itu kan. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Nah, kita semua diikat, orang yang di dalamnya ya, kita membayangkan, menggambarkan kurang lebih kan, diikat, dibakar di suatu tempat yang tertutup gitu kan. Nah, jadi otomatis tidak ada celah sama sekali. Nah, bagaimana kita memikirkan, bahkan secara akal manusia tidak bisa membayangkan apakah ada celah untuk kabur, celah untuk keluar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih gambaran ya, seperti gambaran tentang betapa mengerikannya siksa atau azab yang Allah sediakan kan, di neraka atau suatu tempat yang disebut dengan hutomah kan, dengan cara apa? Membakar jasad orang-orang tersebut sampai menusuk kepada hati dalam keadaan tertutup di suatu ruangan, suatu tempat yang benar-benar jika orang yang ada di luarnya tidak tahu, tidak mendengar apa yang terjadi dalamnya, dan juga yang di dalam tidak akan mungkin bisa mengeluarkan suara sedikit pun sampai keluar, dan juga di suatu tempat yang keadaan di dalamnya, orang-orang di dalamnya terikat di tiang-tiang yang mana hal itu tidak akan mungkin bagi manusia atau akal manusia menjangkau hal itu bisa didapati celah untuk melarikan diri, untuk kabur. Ya. Jadi allati, bayangkan kengeriannya di 3 ayat terakhir paling tidak. Allati tattali'u 'alal afidah.
neraka yang menusuk sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sadah, yang orang-orang yang disiksa di dalam suatu ruangan yang tertutup rapat, tidak bisa terbuka. Kemudian dikuatkan lagi fi amadim mumaddadah. Mereka terikat di tiang-tiang yang panjang, di tiang-tiang yang memperkuat dinding-dinding otomah tersebut sehingga tidak akan bisa ada celah untuk keluar. Nah, coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan, bukan hanya di atau bukan hanya sampai ke akal saja gitu kan. Kalau ditanya ibu bapak ngeri tidak? Nah, mungkin kita akan jawab ngeri. Tapi tentunya bukan cukup di sana. Tapi kita coba membayangkan dengan keimanan kita, membayangkan dengan hati kita, gitu kan? Karena supaya apa? Supaya kita bisa merasakan secara keimanan betapa mengerikannya siksaan bagi orang-orang yang suka menghina orang lain. Bukan hanya kita membayangkan secara akal sehat ya. Coba kita rasakan secara keimanan pengerian tersebut. Dan juga mudah-mudahan kita dijauhkan dari, ataupun kita bisa termasuk orang-orang yang yakin akan hal itu, sehingga ketika kita masih ada saat ini di dunia, termasuk orang-orang yang sadar ya, termasuk orang-orang yang introspeksi diri, eh, terutama dengan apa, dengan lisan kita, agar tidak menghina orang lain, baik itu dengan lisannya terutama, dan juga dengan perbuatannya, baik itu secara langsung ataupun di belakang orang tersebut. Itu semua hukumannya adalah neraka yang sangat mengerikan. Buah dari apa? Buah dari mungkin lisan yang memang terbiasa menghina orang lain, ataupun tangan, ataupun fisik yang terbiasa menghina orang lain. Kemudian rasa cinta yang terus menumpuk terhadap harta yang terus dikumpulkan, bahkan tidak tahu manfaatnya untuk apa, dan manfaatnya jika pun ada, manfaatnya tidak penting atau sangat-sangat tidak penting. Kemudian sampai di tahap menyangka atau mengira atau menganggap bahwasanya harta tersebut bisa membeli segalanya, bisa melakukan segalanya, sampai bisa membuat dia kekal hidup di dunia. Mudah-mudahan tentunya hal ini bisa menjadi peringatan ya, peringatan untuk kita semua akan bahaya dari humazah lumazah itu sendiri. Baik, itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti sesi dengan para tutor di penghujung majelis ini bisa menambah keyakinan kita, menambah rasa takut kita terhadap perbuatan-perbuatan yang Allah larang, terutama Allah sudah ancam ya di awal mula, sudah ancam. Ingat, Allah benar sudah mengancam hal ini. Berarti hal ini tidak, bukan hal yang main-main, bukan hal kecil ya. Sekali lagi, ini adalah hal yang sangat besar, itu kan, yang bisa jadi banyak dari kita atau banyak dari orang tidak begitu menyadari hal itu. Baik, barakallahu fikum. Silakan bertadabur, bertadarus bersama para tutor. Dari anak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus atas materi yang disampaikan dari sesi tafsir ini.
Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengamalkan serta bisa melindungi terutama diri kita dan keluarga kita dari sifat humazah dan lumazah ini. Baik, alhamdulillah kita selesai sesi tafsir, kemudian kita masuk ke sesi tadabbur dan tazkiyah bersama para tutor dari tim Markas Tadarus Indonesia. Silahkan untuk memasuki breakout room yang telah disediakan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah sesi tadabbur dan tazkiyah ini sudah selesai. Sempurnalah metode kita, metode 5T, dimulai dari tamhid, tilawah, tafsir, kemudian tadabbur dan tazkiyah, yang alhamdulillah sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, sedikit menghimbau kembali tentang pendaftaran baru ya, pendaftaran baru, majelis baru yaitu majelis ke-13, karena di sini sudah sampai ke sesi akhir, ayat ke akhir dari surat Al-Humazah ini, maka kami dari tim Markas Tadarus Indonesia, Markas Al-Hijaz, membuka program majelis ke-13 ya, yaitu surat Al-Fil, surat Quraisy ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, silakan untuk mendaftar ulang. Bagi kerabat-kerabatnya, saudaranya, atau anak-anaknya yang ingin mengikuti, boleh untuk pendaftar baru ya, bukan daftar ulang. Jadi untuk peserta lama silakan daftar ulang, pendaftar baru silakan didaftarkan ke link yang sudah disediakan atau barcode yang ada di poster tersebut. Insya Allah poster tersebut akan kami share untuk mempermudahkan memberikan informasi ya terkait pembukaan majelis tersebut. Kemudian yang kedua, pengumuman yang kedua yaitu tentang tadarus keluarga ya, yang akan kami laksanakan secara offline di Masjid Al-Hasanah, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kami menganjurkan kepada peserta tadarus ahad ini untuk mengikuti sesi offline-nya ya, agar merasakan bagaimana berinteraksi dengan peserta lain dari berbagai daerah wilayah Jabodetabek ya. Kemudian agar bisa merasakan sesi tadabburnya ya, sesi tadarusnya secara keluarga, mungkin bisa diajak ke saudaranya, kerabatnya, keluarganya, anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Tadarus Al-Quran, sesi tadabbur keluarga terbuka untuk umum. Insya Allah acara ini akan kami sampaikan juga melalui WhatsApp group ya, yang sudah tersedia. Insya Allah admin kami dari Markas Al-Hijaz, Markas Tadarus Indonesia akan menginformasikan terkait kegiatan tersebut ya. Yang pertama tentang pembukaan pendaftaran baru dan pendaftaran ulang untuk peserta lama. Kemudian yang kedua sesi Tadarus Al-Quran, Tadabbur keluarga ya, untuk offline. Kami berharap kepada peserta Tadarus Ahad ini untuk bisa mengikuti ya Tadarus Al-Quran ini, tadabbur keluarga, agar bisa mengenal satu sama lain dan merasakan bertadabbur bersama-sama di Masjid Al-Hasanah yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 September nanti. Baik, informasi ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Insya Allah selebihnya akan kami share di WhatsApp group. Mungkin dari kami selaku MC mengundurkan diri dan menutup acara pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.